Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurhamidah. Jadi di sini saya mau melanjutkan video tutorial yang sebelumnya, yakni perhitungan sumber daya atau estimasi sumber daya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memposting data drill hole, di mana posting data drill hole ini dimaksudkan untuk memberikan informasi berupa data ketebalan dari floor hingga roof dalam bentuk dua dimensi. Kita masuk ke menu grafik, post. Nah, di sini kita panggil saja data skema 1. Kita panggil data driver kita, basis layer, data DH, play. Nah, di sini untuk interval to postnya, yang pertama kita cari di sini A1. Misalkan kalian ingin mencari informasi dari SIM A2 maupun B, di sini bisa langsung diganti B. Di sini kita pilih A1 dulu. Lalu kita di sini pilih yang klik ketebalan. Untuk outputnya sendiri ini langsung diketik aja. Di sini post. Di sini harus diklik kanan new, di post, lihat, langsung di oke saja. Baru kita panggil data yang sudah kita buat tadi. Sini, post DH. Oke, di sini jika interval to post yang di sini kalian cari adalah SIM B, maka di sini juga ditulis SIM B. Tapi karena di sini A1, ditulis juga di sini SIM A1. Lalu masuk ke kontrol. Nah, untuk rumusnya di sini adalah tik, tanda petik A1 lebih besar dari 0,01. Nah, jika di sini interval to postnya tadi yang kita cari SIM B, maka di sini kita ketik juga SIM B. Karena tadi kita mencari interval to postnya A1, kita ketik di sini juga A1. Di mana arti dari rumus ini adalah Mainscape akan membaca batubara kita itu dengan minimal ketebalan 0,01 meter atau 1 cm. Jika batubara ada di bawah 1 cm, maka Mainscape tidak akan membacanya sebagai batubara. Seperti itu. Lalu disamakan saja, jangan lupa di sheet spec-nya kita panggil data sheet spec kita. Lanjut ke display. Untuk display sendiri ini hanya penamaan dari post DH kalian nanti dan juga warnaannya. Lanjut kita apply. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Untuk interval to postnya kita munculkan lagi yang SIM A2. Ini sama, sekian juga sama. Kita ganti di sini saja A2. Kita masuk ke kontrol, jangan lupa ini diganti sesuai interval to post kita. Displaynya juga sama, ini kita apply. Lalu kita masukkan SIM B. Ganti SIM B juga. Kontrol, jangan lupa ganti di sini SIM B. Lalu kita oke. Jika sudah selesai seperti ini, outputnya bisa kita langsung lihat tuh. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada SIM B. Oke, jadi itu untuk pengerjaan dari post DH-nya. Oke, selanjutnya adalah tahap pembuatan polygon influence, di mana pada tahap polygon influence ini adalah untuk menentukan jarak radius kita dari data titik bor kita mau di radius berapa, dan tentunya dengan menggunakan jarak titik pengamatan menurut kondisi geologi yang sesuai dengan standar SNI 5015 tahun 2019. Nah, di sini skemanya kita panggil skema yang udah kita buat dalam bentuk grid.
Lalu outputnya kita taruh di file postdh. Nah, jika kita pilih postdh di sini, maka layer name-nya nanti akan keluar secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk merge polygon ini jangan lupa dicentang. Adapun maksud tujuannya adalah jadi jika nanti ada radius yang terdouble, maka dia akan tergabung secara otomatis. Seperti itu. Nah, untuk kategorinya ini sendiri, ini kita tentunya kita sesuaikan dengan SNI 5015, dimulai dari terukur, terunjuk, terka. Untuk kategori ini diketik mulai dari kategorinya, distance, large fit, dan display definition-nya. Nah, untuk distance-nya sendiri kita sesuaikan dengan SNI, di mana untuk terukur dimulai dari di bawah 250 dengan kodenya MEA, dan di sini kita pilih warnanya warna hijau. Lanjut di terunjuk, jaraknya 250 hingga 500 meter dengan kodenya itu IND blue, warnanya blue. Untuk warna sendiri ini sesuai dengan keinginan kalian saja. Dan yang terakhir adalah terka dengan jarak 500 hingga 750. Selanjutnya kita oke saja. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk poli SIM A1, ini untuk poligon SIM A, ini untuk poligon SIM B, ini untuk poligon SIM A2. Oke, selanjutnya jika kita sudah buat new design file, poly result, kita satukan poligon, mulai dari poligon SIM B dulu. Sebelumnya jangan lupa kita tambahkan layernya. Asal kita buat SIM B dulu ya. Oke. Nih, ini jangan lupa diedit ya. Oke, jika sudah, poligon B-nya kita munculkan. Nah, lanjut kita duplikat. Jika sudah, kita duplikat, jangan lupa di copy deh. Oke. Nih, jika sudah, maka di sini sudah ada duplikat. Nah, selanjutnya ini kan dia poligonnya masih sendiri-sendiri. Nah, lalu kita jadikan satu kesatuan, lalu kita kasih batasan untuk kita isi ininya. Ini kita bataskan ini terka dengan terunjuk, lanjut tunjuk ke terukur. Oke. Nah, setelah selesai, lalu kita edit patternnya. Sebelumnya jangan lupa dihapus dulu. Oke. Nah, kita delete. Oke, sudah. Lanjut, kita edit pattern. Di sini kita menggunakan jangan deh. Nih. Oh ya, sebelumnya jangan lupa tentuin warna dulu. Kita pakai warna merah. Nah, kita lakukan hal yang sama. Pattern. Nih. Lalu kita ganti warnanya. Untuk warna sendiri sesuai terserah kalian aja.
Kita pakai warna biru. Dipotongnya lagi. Ini kita pakai warna hijau. Nih. Setelah selesai, kita lakukan hal yang sama kepada SIM A1, SIM A2, dan SIM A. Nah, selanjutnya jika kita sudah membuat poly research yang SIM B ini tadi, nah kita lanjut membuat dari riset yang sudah kita buat ini, kita potong dia berdasarkan data IUP dan data cropland yang kita punya. Pertama, kita new layer dulu untuk buat IUP. Kita satukan IUP sama ininya, sama croplandnya. Oke, kita oke. Nah, setelah itu ini kenapa kita edit. Nah, di sini kita munculkan data cropland sama data IUP. Loading. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan dia belum menyatu nih. Lalu kita duplikatkan dulu. Kita copy, lalu diduplikatkan. Oke, habis itu kita centang lagi cropland kita. Nah, oke. Di sini lalu karena di sini dia masih dalam bentuk poligon dan kita masih mau motong garisnya, kita convert dulu ya dia dalam bentuk garis. Ini seperti ini. Dalam bentuk garis ya, sudah dalam bentuk garis. Oke. Nah, selanjutnya kita potong. Jadi sisi terluarnya ini kita potong karena kita kan nggak pakai tuh. Kita break di ujung, ujungnya lagi. Oke. Lalu yang sisi terluarnya ini kita hapus. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih belum disambung nih. Lalu kita sambungin lagi. Menggunakan set connect. Kita klik 2 kali pada masing-masing ujung garis. Satunya juga. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kan formatnya tadi masih garis. Nah, kita convert lagi menjadi format polygon. Karena diedit, convert to polygon. Langsung diklik. dulu. Nah, kalau error-error seperti ini bisa langsung di SK aja dulu. Nah, dia sudah polygon ya. Oke. Kita close. Nah, di situ kita munculin research kita yang tadi sumber data kita embed. Nah, jika sudah seperti ini, udah nyatu nih, kita langsung relimit untuk motong bagian yang tidak kita inginkan. Klik bold, delete outside-nya, lalu oke. Oke, tampilannya kan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jika kita udah buat nih, kita satukan. Lanjut kita mau menghitung seberapa banyak sumber dayanya. Dan cara kita klik reserve, sample, dan polygon. Nah, di sini kita panggil aja skema kita. Model tipenya pakai yang grid. Desain filenya di sini disesuaikan sama desain file yang udah kita buat tadi. Mana dia? Poly research ya.
Nah, untuk polygon name-nya di sini kita ketik sesuai dengan SNI. Nih, ini kan ada terukur. Kita klik terukur. Sini kan ada telunjuk. Nih, telunjuk. Klik telunjuk. Lem terka kita ketik terka. Nah, untuk elemen ID-nya sendiri, itu kita klik kanan, lalu di pick, lalu kita klik yang terukur. Nih, maka dia otomatis akan muncul angka 15. Sama juga di sini kita klik kanan, pick, kita klik yang telunjuk, lalu yang terka kita klik kanan, pick, lalu kita klik yang terka. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah input surface. Nah, ini kita panggil aja, kita pakai grid topo, kita pakai bottom surface-nya kita pakai yang beflur. Nah, untuk outputnya sendiri, ini kita ketik dengan nama yang kita inginkan, resource shift sim B. Kita akan cari yang sim B. Untuk polygon kolomnya kita pakai blok name aja. Nah, selanjutnya untuk area-area yang dicentang, di sini kita centang volume, plane area, top area, true thickness, mesh, vertical thickness, partingnya juga, block areanya juga. Lalu yang di simple tipenya kita pakai area, untuk simple density-nya 25. Nah, untuk satuannya sendiri kita pakai satuan meter. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian interval. Nah, untuk bagian interval sendiri, karena tadi kita ngitungnya sim B, kita masukkan juga sim B. Oke, kalau sudah begini langsung kita oke saja. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung cadangan, menghitung sumber daya, nah selanjutnya kita mereformat dari hasil perhitungan yang sudah kita buat. Oh ya, sebelumnya hasil dari perhitungan sumber dayanya itu seperti ini ya. Ini bisa di view seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan reformat dengan cara kita reserve, kita reformat sampel dan klik interval. Nah, di sini kita panggil data skema kita. Ini pakai grid. Untuk inputnya itu kita pakai data research kita yang B tadi, yang udah kita buat. Nah, di sini ini kita ketik aja. Kita klik research sim B yang udah di report. Oke. Lalu kita masuk ke bagian reporting. Nah, untuk bagian item yang harus diancentang seperti ini. Nah, lalu langsung kita langsung masuk ke bagian outernya. Berikut bagian yang dicentang mulai dari XY, intro, quality area, interval loss, block area, interval dilution, dan interburden intent. Lalu kita oke aja. Kita refresh dulu. Nih, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya data research yang sudah kita reformat itu kita ekspor ke Excel. Kita pilih tabel yang mana yang mau dipilih. Kita atur aja. Ini teman yang mau kita butuhkan, kita atur aja di bagian sini. Outputnya Excel research
9B. Oke. Oke. Langsung kita lanjut. Cek aja di Excel-nya. Nah, maka kan lihat seperti yes. Nah, ini dia. Ini hasil total dari total volumenya. Mulai dari terangkat, terunjuk, dan terukur. Ini pada sim B ya. Ini true thickness-nya. Ini volumenya. Dan ini total volume. Nih. Jadi data yang keluar dari Mindscape itu cukup sampai di sini. Nah, untuk faktor recovery, call uncover, area, call loss, dilution fall, cool tones, total waste itu kita cari sendiri. Dimulai dari faktor rate. Nah, di sini kita mengasumsikannya dia 1, artinya itu dianggap terambil semua. Lanjut di call recovery-nya, intervolume dikali dengan faktor rate. Selanjutnya call uncover, intervolume dikurang dengan call recovery. Selanjutnya untuk area, intervolume dikali dengan interval true thickness. Lanjut di close-nya, faktor rate dikali dengan area, lalu dikali dengan 0,3. Nah, untuk dilution volume-nya, faktor rate dikali dengan area dikali 0,1. Untuk cold tones-nya, cool recovery dikurangkan close, lalu dikalikan dengan 1,3. Nah, lalu dilution volume-nya kita kali 1,8. Lalu kita tambahkan keduanya. Dan untuk total waste-nya sendiri, itu total burden volume, ditambah cool recovery, ditambah cool loss, dan dikurangi dilution volume. Sehingga kita dapatkan cool tones-nya kita jumlah menggunakan rumus sum. Kita jumlah dan kita dapatkan hasilnya 8.688. Nah, untuk total waste-nya sendiri sama, kita jumlah lalu kita dapatkan hasilnya 396.450.000. Oke. Mungkin cukup sekian untuk perhitungan sumber dayanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.